Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Aku Belum Mati, memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Celeng Oleng. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya sudah ada di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku bangun kesiangan. Wah, elu baru datang, Ki. Mbak Sarah menyambut kedatangan aku dengan suara khas Betawinya. Iya, Mbak. Semalam aku nungguin bapak aku. Dia baru pulang jam 3-an. Lah, ada halangan gitu? Resiko pedagang malam, Mbak, balasku. Kemudian menceritakan secara singkat kejadian yang menimpa ayahku malam itu. Waduh, untungnya nggak gangguin bokap lu tuh si Kunti. Terus, duitnya masih ada nggak? Kalau masih, ya bagi-bagi gua apa? Kalau emang mbak mau ya nanti aku kasih. Nah, beneran loh? Iya, emang udah niat bapak aku. Dia cuma mau ambil bagiannya sendiri saja sejumlah harga 2 mangkok saja. Buset, bapak lu jujur banget ya. Dikasih duit banyak, malah mau dibagi-bagi. Itu yang namanya prinsip, Mbak. Dia nggak mau mengambil yang bukan haknya. Iya, gue juga nggak jadi minta deh. Karena duit itu kan bukan hak gue juga. Ya udah, Gi, lo mau nyetrika apa nyuci? Biar si Cita yang ngemas aja. Kelihatannya dia lagi nggak enak badan tuh. Kemudian aku mulai mengambil dan juga memilih pakaian yang aku harus setrika lebih dulu. Entah kenapa aku menjadi sering memikirkan Mas Doni sejak dia mengajakku untuk menemaninya nonton malam itu. Aku nggak tahu apa dia juga mikirin aku apa enggak. Apa dia juga punya perasaan yang sama seperti aku atau enggak. Tapi yang pasti, aku seneng banget kalau dengar semua cerita tentang Mas Doni. Sebelumnya, keluarga Mas Doni itu keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya semula bekerja sebagai PNS. Dan sebelum masa pensiun, beliau sudah menanamkan saham pada sebuah mall yang cukup ternama. Lama-kelamaan saham yang ia tanam sudah banyak memiliki hak bagi hasil. Namun sayang, tidak beberapa lama berselang, mall itu ditutup oleh pemerintah karena melakukan pelanggaran. Dengar-dengar sih menjual daging yang tidak layak konsumsi. Dari Badan Pengawasan Makanan sudah menegur untuk yang kedua kalinya. Namun mall itu masih tetap melanggar dan yang terakhir bukanlah larangan operasi, namun pencabutan izin usaha. Semua pelaku bisnis pun berusaha menarik saham mereka termasuk papanya Mas Doni itu. Kemudian uang itu ia gunakan untuk mendirikan sebuah usaha kecil-kecilan yang kemudian berkembang. Sebagai anak tunggal, Mas Doni tidak manja. Dia tetap bekerja sebagaimana layaknya orang lain. Nah, tempat laundry ini pemberian papanya. Sebenarnya untuk rumah tinggal, tapi karena Mas Doni masih single, dia buka jasa laundry sementara dia tetap tinggal bersama orang tuanya. Aku manggut-manggut mendengar cerita Yani, teman yang aku kenal dekat dengan Mas Doni, karena memang rumah mereka ini berdekatan. Mas Doni juga sering ke rumah aku. Ya memang sih, belum bisa dibilang ngapel. Soalnya di antara kami ini belum ada ikatan status pacaran. Jadi ya aku anggap kalau dia hanya berkunjung sebagai seorang bos terhadap bawahannya. Seperti juga malam ini, Mas Doni memarkirkan motor metiknya yang sudah enggak karuan warnanya alias kotor. Mungkin dia terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk mencucinya.
Kamu gak kemana-mana, Ki? Tanyanya sambil menarik kursi rotan untuk lebih dekat lagi denganku. Enggak, Mas. Emangnya Mas mau ngajak jalan lagi? Aku balik bertanya. Lah, terus ngapain kesini? Ngapain lah? Ngapain siapa? Ya kamu lah, masa ibu kamu? Maksud aku, apa Mas nggak nyasar? Kan aku bukan pacar Mas Doni. Belum, mungkin sebentar lagi. Maksud Mas? Sebentar lagi kamu ambilin aku air minum. Aku haus nih. Ya ampun, maaf aku lupa. Aku segera menghambur ke dalam untuk mengambil air. Ada apa sih, Ki? Kelihatannya semangat banget, tanya ibu yang kebetulan berpapasan di dapur. Oh, pantas. Aku tidak menghiraukan ibu yang geleng-geleng kepala. Untung saja air di termos masih panas, maka ya nggak perlu repot-repot untuk nyalain kompor. 2 gelas kopi mocha kuletakkan di meja kecil. Kok repot-repot bikin kopi? Padahal aku maunya air bening, biar bisa aku minum. Begitulah protes Mas Doni. Nggak ada air bening, yang ada cuma ini. Kalau Mas nggak mau, ya udah minumnya nanti. Nunggu ayah aku datang untuk beli air isi ulang, balasku. Dan Mas Doni hanya garuk-garuk kepala. Dengan perlahan dia menyeruput kopinya. Mas Doni menatapku dengan lekat, membuat aku heran juga. Kenapa Mas liatin aku terus? Nggak apa-apa kok, cuma lagi menebak aja. Menebak apa? Apa kamu masih sendiri atau sudah punya pacar gitu? Dan dugaan aku sih kamu masih jomblo. Sebab enggak mungkin deh. Kalau udah punya pacar ya mesti udah ada yang ngapelin. Udah tahu masih nebak-nebak segala. Terus sekarang Mas mau ngapain kesini? Apa enggak sebaiknya apel ke rumah pacar Mas? Lah, ini aku lagi apel. Emangnya aku kesini mau nyuruh kamu mencuci atau menyetrika? Ya enggak dong. Ya terus, kalau kamu jomblo, aku jomblo. Lebih baik kita bersatu, iya kan? Maksudnya pacaran gitu? Enggak, karena aku enggak suka pacaran. Aku enggak mau merasakan sakit untuk yang kedua kali. Berarti Mas pernah pacaran, terus bubaran gitu? Pacaran itu bagiku adalah hal yang paling menyiksa. Masa sih Mas? Mas Doni tidak menjawab. Dia kembali menatapku. Aku akan langsung melamar kamu jika emang kamu mau menerima aku. Bagaikan mendengar suara guntur di siang bolong, aku terkejut sampai tidak dapat berkata-kata. Aku hanya melihat Mas Doni mengambil sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak kecil berlapis beludru warna merah. Sebuah kotak perhiasan yang aku yakin berisi cincin. Mas Doni membukanya, memperlihatkan sebuah cincin emas permata berlian, dan dia mengambil cincin dari tempatnya. Mas Doni menyentuh lengan sebelah kiriku. Itu pun aku mengerti maksudnya. Aku menarik lenganku dan masuk ke dalam. Kebetulan ibu tengah memperhatikan kami dari balik kaca jendela. Aku memeluk ibuku, dia hanya tersenyum sambil mengangkat lengan kiriku. Kemudian ibu membimbingku menuju ataupun menemui Mas Doni dengan sebelah tangan lurus ke depan mirip dengan adegan dalam film vampir Cina. Mas Doni tersenyum, bahkan hampir tertawa. Ibu, bolehkah saya memakaikan cincin ini di jari bidadari ibu? Mas Doni berjongkok di hadapan aku dan ibu. Dan dengan tenang, dia memasukkan cincin ke jari manisku. Aku tidak bisa melihat ini. Aku belum bisa percaya kalau Mas Doni akan secepat dan juga tiba-tiba begini. Aku menutup mataku dengan telapak tangan kananku. Terima kasih Nak Doni. Anggi tidak menyangka kalau Nak Doni akan memilihnya, walaupun memang dia juga sering bercerita tentang kamu. Sayalah yang seharusnya berterima kasih sama ibu yang telah mengizinkan saya untuk menjaga bidadari kecil ini. Tapi Mas, aku bukan bidadari. Lagi pula aku udah gede kan? Sebesar apapun kamu, di mata ibu kamu ya kamu tetap anak kecil yang selalu harus dijaga. Dan secepatnya aku akan mengajak kamu, Anggi. Kemana Mas? KUA lah. Apa? Mas Doni dan juga ibu serentak tertawa.
Ayahku memperhatikan cincin yang melingkar di jari manisku. Untuk sesaat dia hanya terdiam, namun saat berikutnya bibirnya tersenyum juga. Ayah meraih lenganku dan juga melihat begitu dekat. Cincin ini pasti mahal loh. Ayah yakin ini bukan kamu yang beli? Apa sudah ada laki-laki yang baik hati dan memberikan cincin ini kepadamu? Tanya ayah. Iya ya, ayah tahu siapa yang sudah memberikan cincin ini. Aku balik bertanya. Setahu ayah, cuma baru satu lelaki yang menginjakan kaki ke rumah kita. Kalau nggak salah, dia itu majikan kamu yang namanya Doni. Tapi ayah nggak yakin kalau majikan kamu memberi bonus mahal ini. Ini kan berlian. Tapi dugaan ayah memang benar. Mas Doni yang memberi aku cincin ini, dan bukan bonus ya. Lalu Mas Doni ingin menikahi aku. Tapi ayah lihat kalian tidak seperti sedang pacaran. Masa tiba-tiba mau menikah? Bener kok ya, Mas Doni nggak mau pacaran. Dia trauma sama pacarnya yang katanya sih selingkuh sama cowok lain. Lalu kapan dia akan melamar kamu? Secepatnya dia akan melamar aku ya. Apa ayah keberatan dengan lamaran Mas Doni? Ayah menatapku tajam penuh selidik. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu ini, anakku? Ayah malah balik bertanya. Menurut ayah, apakah aku sudah pantas untuk berumah tangga? Aku hanya tersenyum. Kemudian aku mengalihkan pembicaraan tentang sosok wanita misterius yang memanggil-manggil ayah. Kalau dia perlu, ya tinggal ke rumah saja. Kenapa hanya berdiri di sana? Kamu ingat ciri-cirinya? Tanya ayah penasaran. Aku hanya menggeleng. Yang aku ingat dia memakai gaun panjang dan berjubah serba putih. Berjubah serba putih? Jangan-jangan... Siapa ya? Tanyaku tidak sabar. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin ya? Aku semakin penasaran. Namun ayah tidak menjawab pertanyaanku. Ayah sepertinya menyimpan rahasia. Jangan-jangan, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau ayah mempunyai wanita simpanan atau selingkuhan. Sebab selain usia ayah yang sudah tergolong tua, dia juga orang miskin. Mana ada si perempuan yang kepincut sama pria tua dan hanya berdagang bakso. Sudahlah. Tadi aku sudah berniat untuk tidur. Maka cepat aku masuk kamar dan mengunci pintu. Keesokan paginya ayah memperlihatkan sesuatu dengan sikap yang menyiratkan keganjilan. Selembar uang kertas yang tengah ayah perlihatkan itu ialah uang kertas yang pernah dipendamnya beberapa waktu lalu. Memang cukup aneh dan mengherankan. Bukankah uang kertas itu telah dipendam di bawah pohon jambu? Lantas ada apa hubungannya dengan sosok perempuan aneh yang aku lihat semalam? Bagaimana mungkin uang itu bisa berada di tangan ayah? Bukankah ayah telah memendamnya ya? Tanya ibu, yang juga penasaran dengan uang yang tiba-tiba bisa kembali seperti itu. Mungkin perempuan itu tidak rela kalau uangnya disia-siakan begitu saja. Tapi apabila ayah menggunakan uang ini, itu sama saja kami bersekutu dengannya. Sebab dengan uang ini, secara tidak langsung kita ini mencari uang yang akan semakin lama semakin bertambah. Maksud ayah gimana sih? Jadi begini, uang ini memang hanya bernilai Rp50.000. Tapi apabila kita belanjakan, umpamanya ayah membeli sebungkus rokok, nah pasti akan ada kembaliannya, bukan? Harusnya pemilik warung memberikan kembalian antara 35.000, karena ayah membeli rokok sebungkus 15.000. Tapi ternyata tidak. Uang kembalian itu malah bertambah besar, yaitu menjadi Rp85.000. Karena di antara uang kertas kembalian warung akan terselip selembaran uang 50 ribuan milik ayah itu lagi. Coba kalian bayangkan, kalau seharian penuh uang itu kita pergunakan untuk membeli dari satu warung ke warung yang lain. Berapa banyak kita mendapatkan uang sebagai mencari kekayaan? Artinya kita bisa kaya raya dalam waktu singkat. Lalu apa yang harus ayah lakukan? Tanyaku cemas.
Biarkan saja uang itu kita simpan, yang penting kita tidak menggunakannya. Dan jangan pernah kalian bercerita kepada siapapun. Ayah takut nanti banyak orang yang ingin melihat dan ingin memilikinya. Saran ayah memang bisa kami terima. Aku dan juga ibu menyerahkan keputusan ayah saja. Kami tidak mau kita menjadi sesat gara-gara selembar uang kertas pemberian Mbak Kunti yang baik hati itu. Cerita yang horor-horor memang sering kali jadi bahan komoditi sehari-hari. Selain memang sudah sering kita mendengar, juga banyak yang mudah terpengaruh dan akhirnya mempercayai begitu saja. Seperti juga Mbak Sarah misalnya. Dia tuh sudah terpengaruh dengan ceritaku tentang uang yang didapat ayahku saat berjualan malam itu. Ki, apa sekarang uang yang selembar itu masih ada? Tanya Mbak Sarah tiba-tiba. Aku keceplosan ngomong. Seharusnya aku tidak boleh menceritakan hal ini. Dan celakanya lagi, aku tidak tahu kalau Mas Doni sudah berada di belakangku. Wah, kedengarannya seru banget nih ngobrolnya. Tentang apa nih pembahasannya? Tanya Mas Doni yang kini sudah berdiri di sampingku. Cincinnya nggak dipakai, Ki. Tiba-tiba perhatian Mas Doni tertuju pada jari yang biasanya kuhiasi dengan cincin pemberiannya. Iya Mas, kata ibu, sebaiknya jangan dipakai saat bekerja, apalagi saat aku mencuci. Nanti masuk ke mesin cuci, wah, ya bisa digerus tuh. Itu alasanku asal ngomong, padahal ibu malah bangga kalau aku memakai cincin yang menurut ibu mahal dan indah itu. Oh, jadi Mas Doni toh yang udah ngasih tanda ikatan cinta? Mbak Sarah pun berkomentar. Terus kapan nih jadian pestanya? Lanjutnya berpura-pura belum tahu, padahal waktu itu dia sudah tahu dari aku. Atau barangkali dia ingin tahu sendiri pada narasumbernya. Saya lagi ngumpulin duit dulu Mbak. Anggi ini kan spesial. Dia mahal dan butuh biaya besar untuk membuat pesta atau sekedar pernikahan sederhana. Ya pokoknya doain saja deh, biar kita cepat menikah. Iya Mas, nanti kalau Anggi sudah jadi majikan di sini, pasti kita akan selalu dapat bakso gratis. Iya kan Gi? Kapan aku pernah kampanye? Malah kalau aku jadi majikan kalian, kalian akan aku suruh bekerja siang malam. Itu sih namanya kerja Rodi. Jangan dong Gi. Kami semua tertawa mendengar lelucon Mbak Sarah. Tadi kalian bercerita soal hantu. Emang siapa yang sudah melihat hantu? Jujur loh, aku sampai sekarang belum pernah melihat hantu tuh kayak apa. Paling lihatnya ya di film-film horor saja. Kalau Mas mau lihat atau ketemu hantu, coba deh ikut sama bapaknya Anggi. Iya kan Gi? Memang bapaknya sering ketemu hantu ya? Tanya Mas Doni. Aku tidak menjawab. Iya tuh benar Mas. Malahan bapaknya Anggi dikasih uang banyak malah dibagikan ke orang. Terus malahan lagi bapaknya dapat selembar uang aneh. Aneh gimana? Tanya Mas Doni. Semakin penasaran dirinya. Dan Mbak Sarah pun menceritakan apa yang pernah aku ceritakan. Tololnya aku. Kenapa juga aku harus bercerita soal uang? Tapi ya sudahlah, semua sudah terlanjur. Lucu juga ya, kok ada sih hantu yang baik hati sama manusia? Sampai-sampai dia memberikan uang segala. Mas Doni sepertinya tidak mempercayai cerita kami. Kalau hantu saja bisa bantu manusia, kenapa justru manusia jarang punya sifat menolong sesama ya? Malah kebanyakan mereka ini senang bila melihat orang lain susah. Aku membalas kata-kata Mas Doni. Dia hanya tersenyum tanpa aku tahu arti semuanya. Oh ya Gi, nanti malam aku mau main ke rumah kamu. Apa kamu ada di rumah? Aku hanya menggeleng. Padahal dalam hatiku ada gemuruh yang memenuhi rongga-rongga yang teramat dalam. Hatiku bersorak, senang bukan main. Dan tentu saja aku akan menunggunya, duduk di bangku teras memandangi Mas Doni yang turun dari motor metiknya yang super dekil itu. Kemudian senyumannya mengembang memperlihatkan gigi-giginya yang putih Mbak Mutiara, dan yang membuatku selalu terbayang geli kalau ingat selarik kumis tipis yang menghiasi di atas bibirnya. Bulu-bulu halus yang lembut lebat dan tertata rapi, umpama sebaris pasukan semut yang tengah beriringan membentuk jalur yang indah.
Mau minum apa, Mas? Kopi atau teh atau air bening? Tanyaku setelah Mas Doni duduk. Kalau aku minta susu boleh? Pertanyaan konyol, ucapku dalam hati. Boleh, tapi nanti setelah Mas jadi imamku. Balasku sambil menatap ke bola matanya dengan serius. Bukan susu yang itu. Kalau itu boleh kamu simpan untuk nanti. Habisnya kamu nawarin minum aja kok repot banget. Emangnya kamu buka warteg apa? Mas Doni berseloroh menepis ucapannya yang tadi. Ya udah deh, aku buatin kopi aja ya. Jangan, nanti kalau ngopi ngobrolnya pasti lama. Ngopi itu kan pelan-pelan. Sedangkan aku mau ngajak kamu keluar. Keluar negeri atau gimana? Ya keluar rumah lah. Kalau keluar negeri aku takut kamu nanti pingsan. Memangnya kenapa? Kamu kan belum pernah naik pesawat. Iya ya, apa Mas pernah? Ya belum juga. Itu mah sama aja dong. Emangnya Mas mau mengajak aku kemana? Katanya nggak mau pacaran. Loh, aku kan mengajak kamu keluar bukan mengajak pacaran toh. Kebetulan juga aku lihat kamu udah tampil cantik seperti yang sudah aku bayangkan. Mata Mas Doni memperhatikan wajahku yang memang aku rasa sudah lebih dari cantik dibanding siang tadi. Sebab aku kalau kerja kan selalu pakai pakaian yang simple, celana jeans pendek dan juga t-shirt. Simple kan? Bebas bergerak tanpa harus menutupi selangkangan bila aku jongkok. Mumpung masih sore, kita ke mall aja yuk. Cari apa yang kamu mau. Ya hitung-hitung kamu ngumpulin barang untuk persiapan kita menikah nanti. Menikah, Mas? Aku mengulang kata menikah yang terdengar bagian nyanyian dari surga. Iya, memangnya kamu mau kalau aku kesini cuma duduk ngobrol tanpa arah dan tujuan? Aku juga laki-laki, Gi. Aku ingin menyentuh dan juga merasakan bagaimana kehangatan tubuh seorang bidadari. Kalau Mas hanya ingin menyentuh aku, ya tinggal sentuh aja. Nih, aku memberikan telapak tanganku. Dan aku terkejut, sama sekali tidak menduga Mas Doni menjemput tanganku ataupun lenganku, dan bibir Mas Doni mendarat di permukaan telapak tanganku. Perasaanku seketika melayang. Aku tidak percaya kalau cowok ini ternyata seromantis ini juga. Bagaimana, Mas? Butuh kehangatan dari aku, peluklah aku jika memang Mas menginginkannya. Tidak, aku akan memeluk kamu sepanjang malam, tapi nanti setelah kita sudah muhrim dan aku menjadi imam kamu. Sungguh sebaris kata yang begitu sejuk terdengar di telingaku. Azan Isya berkumandang. Mas Doni meminta izin untuk mengajak aku keluar. Di mall aku dan juga Mas Doni melihat-lihat dari perhiasan seperti kalung ataupun gelang. Beberapa kali juga Mas Doni menawarkan jam tangan untukku. Namun aku menolaknya karena aku berpikir kalau semua itu hanya menjadi beban baginya. Toh pernikahan kami belum jelas kapan. Jadi lagi pula kan barang-barang seperti itu bukanlah kebutuhan sehari-hari. Enggak usah sekarang, Mas. Kan kita beli nanti satu persatu. Lagi pula enggak penting-penting amat kok. Ini beda dong, Ki. Ibaratnya aku kumpul-kumpul barang dan titip sama kamu. Nanti aku pakai sebagai saat lamaran. Jadi aku enggak terlalu mendadak membeli barang-barang sekaligus. Ya udah, terserah Mas aja. Apa yang menurut Mas pantas buat aku, ya pasti aku pakai kok. Nah, begitu dong. Ambillah apa yang kamu mau. Namun tetap saja aku bingung untuk membeli yang mana. Dan ujung-ujungnya Mas Doni juga yang memilihkan dan juga menaruh dalam keranjang. Gimana kalau sehabis ini kita nonton dulu? Mas Doni berhenti di depan pintu bioskop. Kebetulan loket sudah dibuka. Sebenarnya aku mau sih, apalagi lihat film Chucky, si boneka pembunuh. Serem, menegangkan, dan penuh kejutan. Tapi aku lagi enggak mood. Pikiranku ini masih berputar-putar pada ucapan Mas Doni yang ingin segera melamar aku itu. Enggak deh, Mas. Aku kayaknya ngantuk nih. Capek, tadi siang banyak kerjaan soalnya. Nah, apa aku bilang?
kamu gak usah kerja lagi. Diam saja di rumah, bantu ayah kamu nyiapin dagangannya. Tapi kalau aku gak kerja, dari mana aku bisa jajan? Dan bagaimanapun, aku harus membantu memberi untuk ibu, meringankan beban ayah. Aku bisa memberikan jatah untuk kamu, jajan dan juga untuk ibu. Ah, tidak mas, kamu belum menjadi suami aku, pacar juga bukan. Rasanya kurang pas kalau harus membebani kamu. Dan Mas Doni paham betul dengan sifatku. Maka dia kemudian mengajak aku ke McD, sekedar untuk membeli oleh-oleh buat ibu dan juga ayah katanya. Rencana pernikahanku dengan Mas Doni membuat ayah sangat gembira. Bukan masalah Mas Doni, anak orang kaya, tapi ayah melihat sikap Mas Doni yang sopan dan juga santun. Ya jelas ayah merestui dong. Tapi Mas Donimu itu belum ngomong apa-apa kok ke ayah. Apa mungkin rencananya masih lama Ki? Tanya ayahku menyelidik. Entahlah ya, Mas Doni memang kurang terbuka dalam hal ini. Sepertinya dia lebih suka secara tiba-tiba, tanpa harus memberitahu terlebih dahulu. Ya, tapi kan setidaknya ayah dan juga ibu kamu kan juga punya persiapan toh. Masa kita harus menggantungkannya pada dia semua? Jadi ayah kan bisa berbagi waktu untuk rembukan dengan ibu kamu. Iya ya, nanti aku coba untuk membujuknya. 5 bulan kemudian, Mas Doni akhirnya resmi menjadi suamiku. Acara syukuran pun digelar dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta, tidak ada hingar-bingar musik secara live pada kala itu. Semua sangat sederhana, karena memang rumahku termasuk kecil dan tanpa halaman. Kalaupun ada tanah milik orang lain yang juga tidak terlalu luas untuk panggung hiburan. Apalagi tanah yang tidak seberapa luas itu juga ditanami pohon jambu air dan beberapa pohon pisang. Ayah tidak mau merusak pekarangan milik orang. Yang penting kita melaksanakan yang wajib-wajib saja. Wajib menikah secara sah di hadapan penghulu dan disaksikan keluarga dan famili. Dan sunnah agar kita membagikan kebahagiaan ini kepada teman, saudara, dan tetangga dekat untuk bersama menikmati hari gembira ini. Dan begitulah sifat ayah, dia tidak mau membanggakan diri, sebab memang tidak ada yang perlu kami banggakan. Kedua orang tuaku hanya dapat bersyukur kalau ternyata jodohku datang dengan begitu cepat. Setelah semua acara usai, Mas Doni mengajak aku untuk mulai menata masa depan. Dan semua bermula dari sebuah kamar untuk menciptakan kebahagiaan pada masa-masa bulan madu. Mas Doni belum bisa menyiapkan sebuah kamar. Kalaupun ada, ini di tempat laundry, tempat yang penuh kenangan untukku. Di tempat inilah dulu aku melamar kerja pada Mas Doni. Di tempat ini juga aku bisa tertawa dan bercanda bersama teman-teman. Dan di tempat ini Mas Doni memberikan kejutan kalau ternyata dia suka padaku. Dan di tempat ini juga akhirnya aku menyerahkan kesucianku. Mas Doni ini tersenyum puas setelah aku masih perawan, dan matanya masih memandangi selangkanganku yang banyak bercak darah. Itulah kebahagiaan sepasang pengantin, sama-sama puas satu sama lain. Aku merasa puas karena harta yang tidak ternilai harganya milikku satu-satunya ternyata dapat aku persembahkan dengan segala bentuk kesucian di dalamnya. Aku puas karena apa yang pernah aku bayangkan sebenarnya hanya rasa takut yang berlebihan. Sungguh aku merasa takut bagaimana menghadapi seorang laki-laki asing yang aku kenal tentunya sebagai majikan aku sendiri. Tiba-tiba harus tidur satu ranjang bersama aku, sungguh aku sangat takut. Saat tangan Mas Doni mulai menyentuh dan juga menelusuri lekuk tubuhku, bahkan ketika tangannya mulai menyentuh area sensitif, aku mulai menahan nafas. Sentuhan dan juga belayan tangan Mas Doni membuat aku tidak lagi dapat berpikir sehat. Malah sesekali aku mengajak tangan nakalnya untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam lagi. Mas Doni menjadi semakin tinggi, merayapi tebing demi tebing terjal, dan ketika sampai pada puncaknya, Mas Doni terkulai lemas di sampingku. Sesekali aku mengelap keringat yang membasahi dadanya
yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Ki, terima kasih atas pemberian kesucian kamu. Ternyata kamu adalah wanita yang sempurna. Aku tahu kalau kamu memang belum pernah tersentuh, belum pernah terjamah oleh tangan-tangan jahil. Kamu begitu asri. Aku bahagia bisa memiliki kamu. Aku selalu dididik oleh ayah agar aku selalu menjaga kehormatan sebagai seorang wanita. Harga seseorang wanita terletak pada kesucian malam pertamanya. Sebagai bukti bahwa ia memiliki harga diri yang tinggi, walaupun hanya anak dari seorang pedagang bakso. Dan aku bangga, sampai akhirnya aku bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, Mas. Pengalaman malam pertama ini adalah pengalaman yang tidak bisa terulang untuk kedua kalinya. Ya, ini adalah hal terindah di dalam hidupku. Ternyata aku seorang laki-laki normal yang bisa membuat gadisku kehilangan keperawanannya. Aku akan selalu memberikan yang terbaik untukmu, sayangku. Pemberian yang terbaik akan segera ia wujudkan. Mas Doni telah merencanakan untuk membeli sebuah rumah yang cukup besar. Rencananya sempat aku tolak, karena dia akan membeli sebuah rumah tua yang sudah tidak dihuni selama puluhan tahun. Aku pada awalnya senang saat Mas Doni mengajakku untuk melihat rumah yang akan ia beli. Namun ketika aku melihatnya, aku langsung teringat cerita ayah, kalau di rumah itulah ayah selalu menemui sosok-sosok aneh dan misterius yang selalu memesan bakso. Apa Mas gak salah pilih, Mas? Ini kan rumah yang sering ayah bilang angker. Enggak, Mas, aku gak mau tinggal di rumah itu. Aku takut, kataku mengeluarkan pendapat. Jangankan untuk tinggal di sana, melihatnya saja aku sudah merinding. Dan ini siang hari, namun terasa sangat kental sekali aroma mistisnya. Rumah berdesain Eropa itu dengan segala motif di dinding dan juga pilar, dan dihiasi oleh ornamen hampir sekeliling dinding bagian atas. Terkesan aku masuk ke abad 18. Cat dinding sudah mengelupas, berganti dengan lapisan lumut yang membalutnya. Belum lagi halaman yang luas sudah dipenuhi semak belukar. Itu kan hanya cerita ayah saja. Nanti kalau sudah aku beli, ya semua kesan horor itu akan hilang. Taman akan aku buat seindah mungkin. Dan rumah yang terkesan artistik akan semakin cantik bila aku beri sentuhan gaya modern. Mungkin memang butuh biaya banyak, tapi sedikit demi sedikit bisa aku usahakan. Kelak rumah ini akan menjadi rumah yang paling indah dan mewah. Mas Doni malah memaparkan keinginannya untuk rencana renovasi nanti. Tapi Mas, sudahlah. Kalau kamu keberatan tinggal di situ, biar rumah itu kita jadikan tempat laundry. Kita tetap tinggal di tempat yang lama saja. Ya terserah Mas saja. Yang jelas aku nggak mau tinggal di rumah serem kayak gitu. Aku sudah menemui pemilik terakhir rumah itu. Dia hanya senang saja kalau ternyata masih ada yang minat dengan rumah tersebut. Siapa pemilik terakhirnya, Mas? Kelurahan. Sebab rumah itu milik keluarga lurah yang korup, sehingga disita kemudian. Aku tidak habis pikir, kenapa tiba-tiba Mas Doni kepikiran membeli rumah, padahal umur pernikahan kami baru juga beberapa hari saja. Tapi barangkali juga Mas Doni memang mempunyai jiwa seni, sehingga melihat rumah itu menarik perhatiannya. Dan Mas Doni menyampingkan sisi gelap tentang asumsi warga sekitar yang menganggap rumah itu adalah rumah angker. Pada akhirnya aku menceritakan keinginan Mas Doni kepada ayah. Mungkin suami kamu punya pandangan yang berbeda. Ya biasanya yang namanya kaum milenial itu kan cara berpikirnya yang logis saja, melihat yang nyata-nyata saja. Walaupun terkadang hatinya mengakui kalau hal gaib itu ada, ya dia tetap berpikir secara logika. Intinya, memang tidak ada hantu yang memangsa manusia. Melihat pun jarang, cuma secara kebetulan saja seseorang dapat melihat dengan jelas. Ayah sendiri seumur hidup baru kali ini melihat, bahkan sampai melayani pembeli hantu itu. Tapi dia memang tidak jahat, malah sebaliknya dia ingin menolong kalau ayah mau. Ayah mengungkapkan perasaannya,
Intinya, ayah tidak melarang Mas Doni untuk membeli rumah tersebut. Penawaran rumah itu pun harus tertunda. Masalahnya Mas Doni harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Mas Doni mendapat tugas untuk mengedit di kantor cabang yang berada di Solo. Untuk sementara waktu, aku merasa lega untuk urusan masalah rumah. Namun, meski begitu, masih saja bayangan tinggal di rumah itu selalu mengusik pikiranku. Sementara Mas Doni pergi, aku mengajak Mbak Sarah untuk menemaniku bermalam di rumah yang sekaligus tempat usaha laundry ini. Ya iya lagi, gue juga gak berani kalau disuruh tinggal di rumah itu, ya walaupun udah dibangun. Mendingan gue tidur di rumah gue sendiri, biar jelek dan juga sempit, tetapi aman, tentram, dan juga damai. Mbak Sarah berkomentar tentang keinginan Mas Doni untuk membeli rumah itu. Lagian, laki lu tuh punya duit banyak dari mana, Ki? Ya gue sih nggak ngerendahin dia, tapi kan harga rumah kayak gitu kan mungkin sampai 1 M lah. Tapi ya nggak tahu juga sih, sebab mertua lu tuh kan orang kaya. Ya entahlah, yang aku mau sih beli rumah yang biasa-biasa saja lah, yang penting nyaman gitu loh. Mbak Sarah masih terus asik menonton acara kesukaannya, sinetron azab yang banyak menguras air matanya. Aku merasa ingin pipis, maka aku pun menuju toilet. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Aku merasa seperti bukan berada di dalam rumah sendiri. Toilet berukuran besar, dengan daun pintu terbuat dari kayu jati, lebar dan tinggi, lebih tinggi dari pintu toiletku yang terbuat dari fiberglass. Dan ketika aku membuka pintu belakang, aku melihat sebuah hutan kecil yang dipenuhi pepohonan besar. Aku ingat cerita ayah beberapa waktu yang lalu. Ayah pernah tersesat saat dia hendak pipis. Hanya bedanya, ayah di rumah angker itu sedangkan aku di rumah sendiri. Aku merasa ada yang ganjil. Aku segera kembali masuk ke ruang tamu untuk menemui Mbak Sarah. Tapi, lagi dan lagi aku dibuat tercengang. Aku tidak lagi melihat Mbak Sarah yang tadi menonton acara sinetron di TV. Ruang tamu itu begitu luas dengan lantai beralas karpet merah. Kursi dan juga meja terlihat besar dari ukuran pada umumnya. Dan di sebuah sofa, mataku melihat dua sosok yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Seorang wanita tua berambut putih. Dan sepertinya dia bukan orang pribumi. Kulitnya yang sudah keriput berpintil-pintil kemerahan. Wanita itu sempat memandangku hanya sekilas, matanya berwarna kelabu. Dan di sampingnya duduk seorang lelaki tua yang berhidung mancung. Rambutnya seperti bulu jagung dan sudah agak botak. Dad, sebaiknya kita kembali saja ke Holland. Sebelum aku mati, aku tidak mau mati di negeri ini. Walaupun kita sudah tinggal puluhan tahun di sini, namun aku tetap merasa asing. Holland? Berarti mereka orang Belanda. Kenapa mereka bisa berada di sini? Tapi masa tugasku belum habis. Masih 1 tahun lagi sayangku. Apakah aku harus mengundurkan diri dan diganti petugas pajak yang baru? Balas lelaki tua itu yang ternyata petugas bea cukai. Tapi kenapa aku berada di dalamnya? Mereka juga melihatku seperti juga aku yang dapat melihat mereka. Apa ini yang dinamakan deja vu atau aku hanya mendapat penglihatan? Sebagai pertanda, tapi pertanda apa? Baiklah, nanti aku akan mengirim telegram ke kantor pusat di Holland agar atasanku bisa mencari penggantiku dengan cepat. Lelaki tua kurus itu pun beranjak dari sisi sang istri. Kemudian dia memutar telepon yang bergagang terbuat dari keramik. Dan kenapa aku seperti melihat adegan-adegan di dalam film? Tapi aku ada di sana tanpa terlibat apapun. Aku tidak tahu apakah sebenarnya mereka juga melihatku. Tapi sepertinya mereka tidak terusik dengan kehadiranku. Berbeda denganku yang merasa tersiksa dengan kejadian ini. Keesokan harinya sepasang suami istri itu mengemasi barang-barang berharga milik mereka. Waktu pun berputar sedemikian cepat. Seorang lelaki yang lebih muda dari penghuni rumah datang dengan membawa sebuah koper besar.
Lelaki itu berkumis tipis dengan wajah tirus dan memakai kacamata minus. Dia menyodorkan sepucuk surat yang langsung dibaca oleh lelaki pertama. Oh, jadi orang yang akan menggantikan I di sini Mr. Harold. Benar, Mr. Van Dijk. Bagaimana dengan tugas Anda? Apakah semua lancar-lancar saja? Iya, semua baik dan juga lancar. Semua orang pribumi di sini selalu taat membayar pajak, sekalipun mereka orang yang miskin. Oh iya, sebaiknya cari pembantu agar tidak repot dan kesepian dalam rumah ini. Terima kasih atas saran Anda, Mr. Van Dijk. I akan cari pembantu, tentunya yang cantik dan masih muda. Mereka berdua tertawa-tawa, sementara istri Van Dijk seperti tengah merintih menahan rasa sakit. Tiba-tiba suara guntur menggelegar begitu dahsyat, membuatku panik dan ingin mencari perlindungan. Rumah ini pun seperti terkena gempa, bergerak-gerak sehingga langkahku pun menjadi kontai. Lampu-lampu minyak yang tergantung dengan indah pun seakan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Untunglah hanya sesaat saja, dan alam kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Ki, kencing lama banget. Tuh lihat, akibat sering memfitnah orang, dia hidupnya sekarang terlunta-lunta kena azab. Lah, itu Mbak Sarah. Dia masih di depan TV kok. Berarti dia nggak ngerasain kejadian tadi ya? Mbak, aku barusan nggak tahu mimpi atau apa ya. Tiba-tiba, aku berada di sebuah rumah besar. Rumah itu mirip sekali dengan rumah angker yang rencananya mau dibeli sama Mas Doni. Ternyata aku melihat ada sepasang suami istri di sana. Mereka sepertinya orang Belanda. Aku heran, mereka melihat aku sama seperti aku melihat mereka. Tapi anehnya mereka sama sekali tidak terpengaruh. Jadi seperti terpisah oleh kaca gitu. Apa tadi Mbak merasakan kalau ada gempa? Gempa? Gempa dari mana? Mungkin elu lagi pusing kali Gi, mikirin laki elu. Maklum, ya namanya juga nganten anyar, malah ditinggal. Mbak Sarah menanggapi kata-kataku hanya dengan candaan. Jadi kira-kira aku ini kenapa Mbak? Ya nggak apa-apa, barangkali itu suatu pertanda kan kalau rumah itu memang dulunya bekas rumah orang Belanda. Ya sebaiknya sih Mas Doni enggak jadi beli rumah itu. Gue sih takutnya kalau emang rumah itu angker beneran. Kalau gue sih percaya sama cerita bapak lu. Soalnya juga kan ada buktinya dapat duit banyak, dan duit yang dipakai bisa balik lagi. Tapi aku baru tahu Mbak, kalau ternyata Mas Doni punya sifat yang aneh. Aneh gimana maksud lu? Dia sering pulang ke rumah, padahal jam belum habis. Itu sih nggak aneh, namanya juga nganten baru. Dia takut kalau daging di rumahnya ada yang ngambil. Daging? Daging apaan? Itu tuh. Jari telunjuk Mbak Sarah menunjuk ke arah selangkanganku. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi. Bagaimana, semakin menarik kan kelanjutan ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan kelanjutan cerita ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.